Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dalam program The Islam Way, dan kali ini kita akan membawa judul Islam dan Gender. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyaruhum linisa'ihim. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, juga oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Dan juga hadis ini juga ada lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz sebaik-baik kalian adalah yang paling lembut terhadap istrinya. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita mendapatkan, kalau kita melihat di dalam teori barat, kita mendapatkan ada yang disebut dengan feminisme sosial. Kalau kita melihat ya bahwa gelombang feminis ini bertujuan adalah untuk memperjuangkan hak wanita. Namun saya ingin menggarisbawahi di dalam pertemuan kita ini bahwa jauh sebelum itu Islam sudah menggariskan bagaimana menghormati para wanita. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam masa 1400 tahun yang lalu, kita akan dapatkan seluruh peradaban, baik itu Romawi, Yunani, ya, begitu menganggap kaum wanita sebagai komoditas dan pemuas seksual belaka. Bahkan kita melihat misalnya di dalam peradaban timur, ya, seperti Tiongkok, Persia, ya, dan juga India, kita melihat bahwa ada seorang raja India yang memiliki istri sampai 365 orang dan dicerai setiap tahun. Begitulah peradaban manusia menempatkan wanita. Dan kita melihat juga peradaban Arab di mana mereka membunuh anak-anak wanitanya ketika lahir. Tetapi di dalam kondisi seperti itu, maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menyebutkan hadis tadi. Bisakah Anda bayangkan itu? Kemudian bukan hanya itu. Kita melihat juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang merupakan hadis hasan, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak untuk saya perbuat baik? Maka jawab beliau, ibumu. Lalu orang itu bertanya lagi, lalu siapa? Ibumu, sampai 3 kali. Kemudian baru ayahmu. Kaum muslimin, para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu semua apalagi yang kalian cari wahai para wanita? Kita juga mendapatkan banyak riwayat dari para sahabat, bukan hanya Rasulullah SAW. Salah satunya ketika ada seorang yang membunuh orang lain, kemudian dia datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, apa kamu masih punya ibu? Lalu orang itu berkata, tidak ada. Maka kata Ibnu Abbas, kalau gitu berbuat ibadahlah banyak-banyak kepada Allah dan minta ampun. Lalu ada orang yang bertanya, kenapa kamu bertanya tentang ibunya wahai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, sungguh saya tidak mengetahui ada satu amalan yang lebih dekat kepada Allah kecuali berbuat baik kepada ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan derajatnya sahih. Kemudian para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang juga diriwayatkan bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu an. Dia menggendong ibunya untuk haji dari Yaman sampai ke Saudi Arabia. Kemudian dia bertemu dengan Ibnu Umar lalu bertanya, wahai Ibnu Umar, saya menggendong ibu saya dari Yaman sampai ke Saudi, apakah saya bisa membalas kebaikan ibu saya? Maka dijawab oleh Ibnu Umar, belum. Bahkan belum sebanding dengan tarikan nafasnya saat dia melahirkan kamu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Terakhir, para pemirsa yang dimuliakan Allah, walaupun Islam memuliakan kaum wanita, tetapi Islam tidak menganggap wanita dengan laki-laki sama 100%. Pemuliaan Islam terhadap para wanita itu dikaitkan dengan kondisi fisiknya, dikaitkan dengan potensi biologisnya.
Sehingga Islam mengarahkan wanita menjadi ratu di dalam rumah tangga, sementara pria adalah untuk menjadi kepala rumah tangga. Demikianlah para wanita Islam, mudah-mudahan kalian tenang tentram di dalam agama kita. Dan sekali lagi, belajarlah agama yang baik, kemudian bergaullah dengan orang soleh, maka hidup kita akan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.